Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rauda di Study Rauda Channel. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang teori mimetik. Nah, kita akan membahas pengertian mimetik, sejarah mimetik, tokoh teori mimetik, bagaimana teori mimetik, dan contoh karya sastra berdasarkan teori mimetik. Nah, kita akan masuk pada pengertian mimetik terlebih dahulu. Menurut Abrams dalam Siswanto tahun 2008, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Mimetik berasal dari bahasa Yunani mimesis yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimetik ini diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realistis atau kenyataan. Lalu ada yang tahu nggak tentang sejarah mimetik? Sini Rauda beritahu. Pandangan tentang mimetik pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato yang kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanya tiruan alam yang nilainya jauh di bawah kenyataan dan ide. Menurutnya lagi, seni adalah sesuatu yang rendah yang menyajikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataan. Nah, berbeda dengan Plato, Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum karena karya seni merupakan aktivitas manusia. Dalam sebuah penciptaan sastrawan tidak semata-mata meniru kenyataan melainkan sekaligus menciptakan. Tokoh-tokoh teori mimetik siapa aja? Yang pertama ada Plato. Plato dilahirkan di lingkungan keluarga bangsawan kota Athena. Sejak muda, ia sangat mengagumi Socrates, seorang filsuf yang menentang ajaran para Sofis, sehingga pemikiran Plato sangat dipengaruhi sosok yang di kemudian hari menjadi gurunya tersebut. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal itu adalah pandangannya mengenai realitas. Menurutnya, realitas seluruh dunia itu terbagi atas dua dunia. Dunia pertama terdiri atas ide-ide, dan dunia berikutnya adalah dunia jasmani. Tokoh yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagirus, daerah Yunani Utara tahun 384 sebelum Masehi. Ia belajar di sekolah filsafat yang didirikan Plato dan tinggal di akademia hingga Plato meninggal dunia. Yang ketiga ada Meyer Howard Abrams. Lahir di Jewish tanggal 23 Juli tahun 1812. Dia merupakan Profesor Emeritus Sastra Inggris, telah menjadi anggota dari Departemen Bahasa Inggris di Cornell University sejak 1845, seorang otoritas pada literatur abad ke-18 dan 19, kritik sastra dan juga romantisme Eropa. Nah, metode teori mimetik ini ada 3. Yang pertama, kepada kelompok masyarakat. Yang kedua, menghubungkan suatu unsur yang ada di dalam karya sastra dengan unsur tertentu. Yang ketiga, itu kepada anggota masyarakat tertentu yang diminta membaca karya sastra dan kemudian diberikan pertanyaan. Kita akan masuk pada contoh karya sastra berdasarkan teori mimetik. Di sini sudah tertampil puisi dari Chairil Anwar tahun 1946 dengan judul Senja di Pelabuhan Kecil. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil menceritakan cinta yang sudah tidak dapat lagi diperoleh. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal, dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembuskan diri dalam mempercaya maupun berpaut. Ini terdapat pada bait ke-1. Pada bait kedua dalam puisi ini, perhatian penyair memfokuskan kepada suasana pelabuhan itu dan tidak lagi kepada benda-benda yang ada di pelabuhan itu. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan itu musnah. Lalu pada bait ketiga dalam puisi ini, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekeliling pantai itu. Dia merasa sendiri, tidak ada lagi yang diharapkannya memberi hiburan dalam kesendirian dan kedukaan. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan penuh harapan. Jadi, setelah penyair berada di ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan untuk menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Nah, apa amanat dari puisi ini?
Amanatnya, penyair ingin mengungkapkan kegagalan cinta yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Terima kasih sudah menonton. Untuk penjelasan lebih lanjut, jangan lupa tonton video-video berikutnya. Bye-bye!